Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam. Jamaah subuh rahimakumullah, pernah suatu ketika seorang laki-laki dengan wajah bersedih datang menemui seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri untuk mengadukan permasalahan yang beliau hadapi. Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat. Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah. Di lain kesempatan, banyak juga orang yang datang mengadukan berbagai keluhan, berbagai permasalahan yang mereka hadapi kepada ulama yang soleh ini. Ada yang mengadukan tentang kemiskinan yang tidak kunjung bisa beliau hadapi. Ada yang mengadukan tentang kematian putranya. Ada yang mengadukan tentang problem pertaniannya yang tidak kunjung menghasilkan panen yang berlimpah. Ada juga yang mengadukan tentang kondisi rumah tangganya yang tidak kunjung tentram. Banyak sekali permasalahan yang bermacam-macam. Setiap orang membawa permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian apa nasihat dari Hasan Al-Basri? Beliau menyarankan kepada semua yang datang kepada beliau supaya memperbanyak istighfar. Melihat saran dan jawaban dari Hasan Al-Basri yang hanya itu saja, padahal permasalahannya berbeda-beda. Beberapa orang merasa heran. Kemudian ada salah satu yang kemudian datang kepada beliau dan bertanya, banyak orang datang kepadamu mengeluh ini dan itu, tetapi mengapa engkau malah menyuruh mereka semua untuk membaca istighfar? Syekh Hasan Al-Basri pun membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-10 dan sampai ke-12. Yang kalau kita terjemahkan, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai.
Allah begitu adil kepada kita. Dia memberikan kunci untuk berbagai permasalahan, berbagai permohonan, dan kebaikan-kebaikan dengan satu syarat saja, yaitu memohon ampun terlebih dahulu, mensucikan diri agar dirinya menjadi bersih. Jamaah subuh rahimakumullah, ada lagi sebuah kisah inspiratif yang patut kita ambil sebagai ibrah. Tersebutlah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal adalah murid dari Imam Syafi'i yang dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di usia tua, beliau bercerita, suatu waktu tanpa tahu alasannya, tiba-tiba beliau ingin ke kota di Irak. Padahal tidak ada janji ataupun hajat di sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah, Irak. Saat tiba di sana waktu Isya, kemudian ikut sholat berjamaah Isya di masjid, hatinya merasa tenang, kemudian istirahat di masjid. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui beliau sambil berkata, "Mengapa Syekh?" Syekh itu adalah panggilan untuk orang tua di Irak. "Mau apa di sini?" Jamaah subuh rahimakumullah. Marbot tadi tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Padahal di Irak, semua orang kenal Imam Ahmad sebagai seorang ulama besar dan ahli hadis. Sosok ulama yang sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Hanya tahu namanya saja yang memang sudah sangat terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya musafir." Tetapi kemudian marbot itu berkata, tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya bahwa di masjid itu beliau didorong-dorong oleh marbot tersebut. Beliau disuruh keluar dari masjid, dan setelah beliau keluar dari masjid, maka dikuncilah pintu masjid itu. Setelah diusir dari dalam masjid, Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi dan marah-marah kepada Imam Ahmad. Marbot itu mengatakan, "Mau apa lagi, Syekh?" Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Mau tidur, saya musafir." Marbot itu menimpali, di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun juga tidak boleh. Setelah itu Imam Ahmad diusir, bahkan didorong dari teras masjid sampai ke jalanan. Jamaah subuh rahimakumullah, di samping masjid ada penjual roti yang rumahnya kecil. Di rumah itu ia membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad yang didorong-dorong oleh marbot sampai ke tepi jalan. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh dan mengajaknya menginap di rumahnya. Imam Ahmad pun bersedia dengan ajakan menginap itu.
Imam Ahmad masuk ke rumah penjual roti, duduk di belakangnya yang sedang membuat roti. Imam Ahmad masih tidak memperkenalkan dirinya. Ia layaknya seorang musafir. Jamaah subuh rahimakumullah, penjual roti itu perilakunya lain daripada umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajak berbicara, ia terus membuat adonan roti sambil membaca istighfar. Kalau diajak bicara, baru menjawab seperlunya. Saat meletakkan garam, penjual roti itu membaca astagfirullah. Ketika memecahkan telur, membaca astagfirullah. Mencampur gandum, membaca astagfirullah. Pendek kata, setiap perbuatannya di dalam membuat roti, beliau selalu membaca istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu beliau bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Yaitu selalu membaca istighfar. Penjual roti itu menjawab, sudah lama sekali saya menjual roti itu sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan hal ini. Imam Ahmad bertanya lagi, apa hasil dari perbuatanmu ini? Penjual roti itu menjawab, hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta kepada Allah langsung diterima. Penjual roti itu menambahkan, semua dikabulkan Allah, kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, kemudian beliau bertanya, apa itu? Penjual roti itu menjawab, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir. Kemudian berkata, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad ke Basrah. Bahkan sampai didorong-dorong marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfar yang kamu lakukan. Jamaah subuh rahimakumullah, dari kisah di atas bisa kita petik pelajaran. Kita jadikan ibrah. Mungkin di antara kita merasa doanya kok tidak pernah dikabulkan Allah. Rizkinya seret, anak-anak kita banyak yang berulah dan membuat masalah. Rumah tangga kita mungkin yang tidak kunjung tentram, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak mungkin permasalahan yang kita hadapi. Mari kita perbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita sucikan diri, insya Allah, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Sehingga segala permasalahan bisa teratasi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah maha menepati janji. Dan dengan istighfar, dengan mensucikan diri, insya Allah permasalahan kita satu persatu akan bisa kita atasi. Mudah-mudahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah tun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.